Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah menjawab salam Bapak. Sebelum mulai pada mata pelajaran pagi hari ini, silakan untuk masing-masing yang masih bangkunya masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas dipimpin Mas Farhan, silakan dibantu doa dalam pagi. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa bersama-sama dan hati berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Silakan. Atur. Baik, langsung saja pada pagi hari ini Bapak tidak banyak menyampaikan materi. Bapak di sini mungkin sudah pernah dengar terkait materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Dan sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, ada yang sudah tahu apa itu rendah hati? Baiklah. Tidak sombong, benar. Terus yang selanjutnya, Baik kepada orang lain. baik kepada orang lain, merasa dirinya intinya nggak sombong. Oke. Nah, hemat. Kalau tentang hemat apa itu? Tidak bolos. Irit sama bolos sama nggak? Menabung. Bedanya apa? Irit sama bolos. Irit, eman. Bahasa Jawanya eman. Kalau bolos, nggak eman. Kalau irit kita mengutamakan yang utama daripada untuk berfoya-foya. Tidak berfoya-foya. Boleh, bagus. Dan yang hidup sederhana. Nah, ini apa hidup sederhana itu? Tidak bermewah-mewah. Oke, hidup tidak bermewah-mewah, apa adanya. Langsung saja kita ke materi tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Nah, ini anak-anak. Jadi dari Islam mengajarkan umatnya itu terkait akhlak mulia, pentingnya adalah rendah hati. Nah, rendah hati itu adalah tawadu, merendah serendah-rendahnya. Nah, ada hemat dan hidup sederhana. Sikap ini juga menjadikan seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihormati sesama manusia, yaitu nilai-nilai yang dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Di sini Bapak akan menjelaskan terkait dua kandungan surat Al-Furqan dan Al-Isra. Nah, itu ada surat Al-Furqan. Ada yang bisa bacain? Oke, Handini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahmanilladzi yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Oke, itu dari surat Al-Furqan. Yaitu yang artinya adapun hamba-hamba Allah yang Maha Esa pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata kasar. Nah, itu dalam surat Al-Furqan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kandungan surat Al-Furqan, yaitu terkait rendah hati. Yaitu ada ayat ini juga menjelaskan ciri-ciri bagaimana kita, salah satu ciri untuk rendah hati, tidak sombong dan tidak angkuh dalam bersikap. Yaitu yang pertama ada nilai yang terkandung. Yang pertama ada bersikap tadi, yaitu terkait tentang rendah hati, yaitu tawadu. Nah, tawadu dalam pergaulan, tidak menyombongkan diri sendiri, meskipun itu kita memiliki kelebihan masing-masing. Terus ada contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada yang pertama tidak meremehkan temannya, yaitu menghormati guru dan orang tua. Nah, itu dalam kandungan surat Al-Furqan ayat 63 yang terkait rendah
hati. Nah, selanjutnya itu tadi ada surat Al-Isra, yaitu ayat 27. Silakan Fatul boleh dibacakan dari kandungan surat Al-Isra. Ya boleh artinya atau ayatnya. Oke, yaitu yang Bapak saya bacakan yang berbunyi innal mubadzirina kanu ihwana sayyatin wa kana syaitanu lirabbil kafura. Itu yang artinya sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingat kepada Tuhannya. Nah, itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra kalau kita suka boros. Nah, selanjutnya yaitu ada kandungan dari surat Al-Isra, yaitu menegaskan larangan boros dalam menggunakan harta atau uang, yaitu mengajarkan agar hidup hemat, sederhana dan bijaksana dalam mempunyai harta yang kita miliki. Yaitu ada nilai yang terkandung. Yang pertama ada larangan-larangan hidup boros, yaitu kita tidak boleh boros atau berlebihan. Nah, menggunakan harta sesuai kebutuhan, bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan, yaitu ada juga contoh sikap dan hemat dan sederhana, yaitu kita misal kita membeli barang sesuai kebutuhan, maka tidak boleh berlebihan. Ada uang banyak kita tabung, sisain. Tidak berlebihan dalam makan atau yang lainnya. Nah, terkait dari kedua ayat yang dengan akhlak mulia, yaitu surat Al-Furqan ayat 63, yaitu mengajarkan bagaimana kita seorang muslim harus rendah hati dalam sikap yang sudah dijelaskan surat Al-Isra ayat 27, yang mengajarkan hemat dan sederhana dalam penggunaan harta. Jadi dari kedua ayat ini melengkapi dalam bentuk pribadi muslim yang kita harus lakukan, yang tidak boleh rendah hati, hemat dan hidup sederhana, tidak boros, serta kita bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Nah, ini teman-teman ada hikmah dan penerapan dalam kehidupan, yaitu yang pertama ada membentuk pribadi yang santun dalam berakhlak mulia, yaitu terkait rendah hati tadi. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial. Yang ketiga ada menghindari diri dari sifat sombong dan boros. Terus yang terakhir ada menjadikan hidup lebih berkah dan seimbang. Nah, itu dari hikmah penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulan kita bisa simpulkan pada mata pelajaran pagi hari ini, yaitu rendah hati, hemat dan hidup sederhana merupakan cermin, yaitu dari keimanan menurut seorang muslim yang sudah dijelaskan tadi surat Al-Furqan sama Al-Isra, yang bagaimana siswa anak-anak itu harus diharapkan mempunyai menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi terkait dari rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Nah, sebelum materi Bapak tutup pada pagi hari ini, Bapak akan ada sebuah lembar tugas yang dimana ini sistemnya PR anak-anak. Jadi silakan nanti kalau udah nyampe rumah bisa diguntingin terus ditempelin. Di sini ada dua kolom, yaitu ada hidup hemat dan hidup boros. Nah, nanti ini ada gambar di bawahnya, bisa anak-anak digunting, sehabis itu langsung ditempelin di kolomnya. Nah, sebelum Bapak tutup, silakan Bapak minta tolong kepada
Hadi untuk membagikan tugas Bapak